Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Ada yang tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, asteroid, komet, satelit, dan meteor. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu sebelum kita masuk ke materi tentang matahari, Pak mau tanya, ada yang tahu tentang ciptaan tata surya ini? Nah, di dalam Islam, ciptaan tata surya itu sudah ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Bahwasanya itu ketika itu langit dan bumi itu dulunya bersatu. Kemudian Allah pisahkan dan Allah turunkan hujan untuk menjadikan kehidupan di muka bumi. Nah, teori tersebut juga selaras dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah dulu itu ada ledakan besar yang terjadi di luar angkasa gitu, sehingga gumpalan-gumpalan itu akan membentuk sebuah planet-planet. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, itu tentang matahari. Kalian tahu apa itu matahari? Jika kalian tidak tahu, itu keterlaluan. Matahari kita bisa lihat setiap saat. Nah, matahari itu merupakan bintang sejati. Nah, bintang sejati ini adalah bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, bintang itu ada dua, bintang buatan dan bintang sejati. Bintang buatan itu tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan bintang sejati dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, matahari ini juga bintang terbesar di dalam sistem tata surya. Nah, matahari ini memiliki 4 lapisan kromosfer, korona, fotosfer, dan inti matahari. Nah, matahari ini hampir 98% memiliki peran penting dalam sistem tata surya. Nah, matahari ini memiliki gaya gravitasi. Nah, nanti Pak akan tanya di kasih tugas di akhir pelajaran. Nah, kita lanjut saja materi selanjutnya, itu tentang planet. Ada yang tahu planet itu apa? Nah, planet itu, yang tahu? Bumi, ya itu merupakan planet. Nah, pengertian planet. Ada yang tahu apa itu pengertian planet? Planet ada benda langit yang mengelilingi bumi, yang mengelilingi matahari pada orbitnya. Ada yang tahu nggak? Coba, ada berapa planet di dalam sistem tata surya? Ada berapa? Ada berapa? 9? Itu dulu. Nah, Pak jelasinnya. Dahulu itu planet di tata surya ini ada 9 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi Badan Antariksa Amerika baru-baru ini mengklaim bahwasanya Pluto tidak termasuk planet. Mengapa demikian? Karena Pluto jaraknya sangat jauh dari matahari, sehingga Badan Antariksa Amerika atau NASA tidak mengklaim bahwasanya Pluto itu sebuah planet. Kita lanjut saja ke materi. Nah, juga planet ini mengitari matahari itu berlawanan jam-jam seperti ini. Nah, berlawanan jam-jam. Kemudian kita masuk ke materi planet yang pertama, itu planet Merkurius. Merkurius ini adalah planet yang terdekat dari matahari dan memiliki suhu kalau siang itu minus 470 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari sebaliknya. Planet Merkurius ini sangat dingin, itu bisa mencapai minus 170 derajat Celcius. Dan juga jarak antara Merkurius dan matahari itu 58 juta kilometer.
dan waktu untuk mengitari matahari atau berevolusi untuk mengelilingi matahari satu kali itu butuh 88 hari. Nah, Merkurius ini tidak memiliki satelit. Merkurius ini tampak dari bumi itu warna kemerah-merahan ketika matahari akan terbenam. Selanjutnya itu planet Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari. Planet ini juga disebut dengan bintang fajar atau bintang kejora atau bintang timur. Ada yang tahu mengapa demikian? Karena planet Venus tampak ketika matahari terbit dari timur dan memiliki warna keputih-putihan. Nah, jarak antara Venus dengan matahari itu memiliki jarak 228 juta kilometer dan memiliki waktu edar atau dalam mengelilingi matahari itu memerlukan waktu 225 hari dalam satu kali mengitari matahari. Nah, Venus ini juga tidak memiliki satelit. Venus ini juga ukurannya itu hampir sama dengan bumi, sehingga Venus ini sering disebut kembar bumi kembar. Nah, selanjutnya itu planet bumi. Nah, planet ini adalah tempat kita tinggal sekarang. Bumi adalah planet satu-satunya di dalam surya yang dapat ditinggali memiliki kehidupan. Nah, di dalam bumi ini terdapat atmosfer, dan atmosfer itu dapat mengandung oksigen dan nitrogen. Nah, dan juga atmosfer inilah yang melindungi kita dari radiasi yang namanya radiasi matahari. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pelajari apa itu radiasi. Radiasi itu perpindahan langsung tanpa jejak perantara. Oleh karena itu, atmosfer inilah yang melindungi kita dari sinar matahari langsung yang memancarkan cahaya matahari. Nah, jarak dari bumi ke matahari itu mencapai 125 km jaraknya, dan juga memerlukan waktu untuk mengitari matahari atau berevolusi itu sebanyak 665 hari atau 365 hari, maaf tadi 365 hari atau 366 hari. Nah, 366 hari itu terjadi 4 tahun sekali atau sering disebut tahun kabisat. Nah, tahun kabisat ini terjadi pada bulan Februari. Kita lihat saja di bulan Februari itu ada 28 dan 29. Nah, bulan Februari itu kejadian 4 tahun sekali, itu 2004, 2008, 2012, 2016 dan 2020. Nah, tahun 2020 kemarin terjadinya tahun kabisat, dan 2024 yang akan datang itu juga tahun kabisat. Nah, planet ini juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah, dan juga planet bumi ini 2/3 luas permukaannya itu terdiri dari lautan. Nah, selanjutnya kita masuk ke planet yang keempat, itu planet Mars. Mars ini ada planet keempat setelah bumi. Mars ini memiliki warna kemerah-merahan, dan juga Mars ini memiliki permukaan yang hampir sama dengan bumi. Oleh karena itu, para peneliti dari Badan Antariksa NASA atau Badan Antariksa Amerika atau NASA meneliti bahwasanya apakah di planet Mars ini memiliki kehidupan seperti di bumi. Nah, dan juga Mars ini juga memiliki jarak 228 juta kilometer dari matahari, dan juga waktu yang diperlukan Mars ini untuk mengelilingi matahari dalam setahun itu 685 hari. Nah, di Mars ini memiliki lapisan atmosfer juga, tetapi lapisan itu terlalu tipis. Nah, di antara Mars dan Jupiter itu ada benda langit yang kecil, itu disebut dengan asteroid atau planetoid. Nah, Mars ini memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu planet Jupiter. Nah, Jupiter ini adalah planet terbesar dalam sistem tata surya dan juga memiliki warna kekuning-kuningan. Nah, jarak dari matahari ke Saturnus ini
dari matahari ke Jupiter ini memiliki jarak 778 juta kilometer dan membutuhkan waktu 12 tahun sekali untuk mengelilingi matahari. Nah, di satelit di, di Jupiter ini memiliki satelit sekitar 16 satelit, tetapi yang paling besar yaitu Ganymede. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, itu setelah planet Mars, Jupiter, itu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini adalah planet kedua terbesar di dalam sistem tata surya. Planet Saturnus ini memiliki cincin, dan juga orang-orang menyebutnya itu planet cincin. Nah, cincin dari planet Saturnus ini terbuat dari debu-debu dan partikel-partikel yang terbuat dari gas helium. Nah, jarak dari matahari ke planet Saturnus ini adalah 1428 km dan juga memerlukan waktu 29,5 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putar. Nah, dan juga ada yang tahu suhu di permukaan Saturnus, ada yang tahu? Ya, betul. Suhunya itu bisa mencapai minus 145 derajat Celcius. Nah, Saturnus ini juga memiliki 21 satelit, tetapi yang paling besar yaitu satelit Titan. Catat ya. Nah, satelit-satelit ini nanti patahnya juga untuk tugas kalian. Itu satelit Titan. Nah, selanjutnya itu Uranus. Uranus ini memiliki jarak dari matahari itu sekitar 2869 km dan juga membutuhkan waktu 84 tahun untuk mengelilingi satu kali matahari. Uranus ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oranos. Nah, Uranus ini merupakan dewa Yunani yang dewa langit, dan juga Uranus ini juga memiliki planet Uranus ini juga selalu ditutupi dengan awan tebal, sehingga planet Uranus memiliki suhu minus 180 derajat Celcius. Nah, setelah planet Saturnus, Uranus, sekarang planet yang terakhir yaitu planet yang paling jauh dengan matahari, yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini adalah planet yang paling jauh dengan matahari. Tidak hanya dengan Uranus tadi, Neptunus ini juga berasal dari kepercayaan dewa-dewa Yunani, yaitu dari bahasa Neptun, yaitu dewa laut. Nah, dan juga planet Neptunus ini juga memiliki warna kehijau-hijauan. Nah, jika dilihat dari teleskop, planet Neptunus warna hijau, dan planet ini juga memiliki jarak sekitar 4.455 km dari matahari. Dan juga planet Neptunus ini juga memiliki waktu untuk memutari matahari sekitar 165 tahun. Nah, oh iya, tadi di planet Uranus tadi memiliki satelit yang bernama Ariel, sedangkan di planet Neptunus ini juga memiliki satelit. Ada dua, itu Triton dan Narel. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya, itu tentang satelit. Ada yang tahu satelit itu apa? Ada yang tahu fungsi satelit, pengertian satelit? Kalau tidak ada yang tahu, coba satelit. Coba Bagas, kamu Bagas. Ada yang tahu apa itu satelit? Tidak tahu? Udah, Pak jelasin. Satelit itu adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Nah, satelit ini juga ada dua, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alam itu seperti bulan, Phobos, Deimos, Ariel, Triton, Narel, itu merupakan satelit alami. Sedangkan satelit buatan itu seperti yang dilakukan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA, itu
meluncurkan satelit buatan dengan roketnya itu untuk pertama itu ke komunikasi, kedua itu sinyal digital handphone kita, tiga itu sinyal radio. Nah itu merupakan satelit buatan. Nah tadi kan ada banyak satelit, itu ada Phobos, Deimos, Bulan, Ariel, Triton, Titan, dan lain-lainnya. Nah selanjutnya itu tentang asteroid. Asteroid ini adalah benda langit yang terdapat pada jalur antara Mars dan Jupiter. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya asteroid ini terletak di antara Mars dan orbit Jupiter. Nah, asteroid ini juga mengelilingi matahari dengan lintasan-lintasan tertentu. Nah, selanjutnya itu Pak mau tanya, ada yang tahu nggak perbedaan meteor, meteorit, dan meteorit? Nah, sekarang kalian tahu. Nah, sebenarnya itu meteorit itu sama, tetapi penyebutannya saja yang berbeda. Meteor itu adalah benda yang batu yang itu masih melayang di luar angkasa. Nah, ketika dia jatuh ke bumi itu disebut meteorit bagi D. Nah, jatuh ke bumi itu bagi D. Setelah jatuh ke dalam permukaan bumi atau menuju permukaan bumi itu meteorit pakai T. Nah, jadi meteor, meteorit, dan meteorit. Nah, itu perbedaan secara signifikan tentang meteor, meteorit. Nah, selanjutnya itu tentang komet. Nah, komet ini adalah benda yang paling jauh orbitnya untuk mengelilingi matahari. Nah, komet ini ada di luar angkasa sekitar 10 triliun komet. Nah, komet yang paling terkenal atau komet yang paling sering ditemukan itu komet Halley. Nah, mengapa dinamakan komet Halley? Ada yang tahu? Yang tahu mengapa dinamakan komet Halley? Yang tahu? Karena komet Halley itu ditemukan oleh Edmund Halley pada tahun 1000, karena Edmund Halley itu melihat komet tersebut pada 3 kali, yaitu tahun 1531, 1607, 1682. Dan juga komet itu sering terlihat sebanyak 30 kali sejak sebelum Masehi sampai terakhir kali dilihat pada tahun 1900 dan terakhir tahun 1910. Mungkin itu saja materi yang dapat Pak sampaikan. Nah, sebelum itu Pak akan mengulang materi yang tadi. Coba planet-planet tadi. Ada yang hafal tentang planet-planet tadi? Coba Rizky, apa? Merkurius, terus Venus, terus Bumi, ya, Mars, Saturnus, bukan? Udah Bumi, Mars. Nah, Mars, Jupiter, terus Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, coba yang lainnya kalian hafalin ke-8 planet tersebut. Minggu depan kalian maju ke depan, cara menghafalnya mudah, itu dengan Me, Ve, Buma, Yusa, U, Nep. Nah, Me itu untuk Merkurius, V itu untuk Venus, Bu itu untuk Bumi, Ma itu untuk Mars, U itu Jupiter, Saturnus, U itu Uranus, Neptunus. Nah, selanjutnya itu ada tugas lagi, sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu, mengapa planet-planet itu dapat mengelilingi matahari pada orbitnya? Mengapa terjadi demikian? Besok kalian cari penyebabnya apa, karena apa, besok kalian jelaskan ke depan beserta hafalan planet tadi. Dan juga tadi kita belajar tentang apa? Matahari, planet-planet, satelit, asteroid, meteor, dan komet.
mungkin cukup itu kita yang dapat Pak sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, maaf kepada Allah maafun. Baik, kita tutup pelajaran hari dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory, strong as a knight.